profesi kita, di mana profesi kita sering sekali dilecehkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. AL menyatakan di dalam videonya, salah satu YouTube-nya, menyatakan bahwa banyak pramugari yang nyambi sebagai tolonglah dimaafkan dan ini jangan jadi proses Ucapan Alvin Lim yang dianggap merendahkan profesi pramugari saat menyerang Novi akhirnya berbuntut panjang. Kemarin, keluarga besar pramugari Indonesia yang diwakili oleh Yosepin dan kuasa hukumnya bertemu dengan Novi. Dalam pertemuan tersebut, mereka meminta Alvin Lim untuk meminta maaf secara terbuka, sebagaimana somasi yang sudah dilayangkannya. Jika Alvin Lim bersikukuh enggan meminta maaf dalam waktu 2 kali 24 jam, mereka tak segan akan menempuh jalur hukum, meminta Alvin mempertanggungjawabkan ucapannya yang dianggap tidak pantas karena merendahkan profesi pramugari. Dan berikut kelanjutan kasus tersebut. Saya sangat ragukan ya dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard, ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya, banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi ada beberapa tuh ya, yang saya tahu di situ teman-teman ya. Mari kita bersatu baik dengan organisasi ataupun perorangan dari kita untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya kepada oknum pengacara senior, bahwa pekerjaan sampingan kita adalah lebih mulia daripada apa yang dilontarkan di video. Profesi kita, di mana profesi kita sering sekali dilecehkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih, mungkin rekan-rekan bisa menghubungi kuasa hukum saya untuk selanjutnya. Baik, saya sebagai kuasa hukum dari Ibu Yosepin, saya akan mempelajari unsur-unsur dari semua pemberitaan yang sudah ada dan juga bukti-bukti ya yang saya dapatkan. Akan saya pertimbangkan jika memang akan berlanjut ke upaya-upaya hukum selanjutnya. masalah pribadi antara mantan pramugari dengan Alvin Lim. Jadi nggak perlu juga seluruh pramugari bersatu untuk membela atau tersinggung akibat pernyataan itu, kan sifatnya pribadi gitu. Karena biar bagaimanapun profesi kan. Sekarang kalau Novi menyerang pribadi pengacara, apakah seluruh pengacara Indonesia akan konferensi pers kemudian melawan Novi? Jadi menurut saya jangan terlalu terpancing, hal-hal yang kecil jangan terlalu dibesar-besarkan. Walaupun hal yang besar itu tidak juga harus kita mudah atau kecilkan. Tapi orang besar yang menganggap masalah besar itu kecil, orang kecil yang menganggap masalah kecil itu besar. Kalau menurut saya, memang betul Novi bekas pramugari, kan? Ya mungkin hanya mengkritisi aja gitu. Artinya memang semua orang tidak berhak untuk miskin, tapi semua orang juga punya hak untuk menjadi kaya gitu. Kalau saya lihat, saya nggak tahu apa yang membuat tersinggung para pramugari Indonesia. Apakah dikatakan menjadi suatu pertanyaan bagaimana masalah gaji pramugari gitu. Ya menurut saya kalau Alvin mengkritisi seorang pramugari memiliki harta yang mantan pramugari yang luar biasa untuk melakukan kegiatan sosial, ya sah-sah saja gitu. Dan tidak usah perlu pramugari merasa gajinya kecil gitu. Seandainya pun gajinya kecil, ini anggapan kritik juga buat maskapai supaya pramugari digaji besar, kan kira-kira begitu. Tolonglah dimaafkan dan ini jangan jadi proses hukum yang panjang dan karena Alvin itu bertujuan membela Agus agar Agus mendapatkan haknya dan Agus tidak diambil uangnya, dipermalukan. AL menyatakan di dalam videonya, salah satu YouTube-nya, menyatakan bahwa banyak pramugari yang nyambi sebagai. Kata banyak ini jika kemudian kita korelasikan dengan angka matematik ya, misalkan di 100%, artinya
ada lebih dari 50% pramugari yang nyambi menjadi begitu. Nah itu yang kemudian harus saudara AL sampaikan di publik, pembantahan apa, bahkan di pengadilan ketika itu nanti masuk dalam ranah pengadilan. Sebenarnya sih memang itu bukan ranah kita buat menanggapi ya Mas, tapi sedikit saja memang dari hal hukum yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama itu hak dari profesi mereka. Jadi itu permintaan wujud nyata ketika memang saudara AL yang mereka somasi mewujudkan tindakan permintaan maaf itu. Jadi kalau kemudian saudara AL menganggap itu tidak masalah, maka penghapusan itu pasti tidak akan terjadi. Tapi kemudian kalau misalkan saudara AL menganggap tindakannya wujud dari kesalahan yang dia sadari, maka itu harusnya dia lakukan. Itu kan hak mereka ya. Jadi di situ juga kan Pak Alvin kan cuman sekedar bertanya sih gitu. Ya mungkin beberapa pihak merasa dirugikan atau gimana kan, itu Agus nggak sampai ke situ lah buat untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu sih gitu. Sebenarnya bukan merujuk ke institusi pramugari sebenarnya, hanya Bang Alvin itu menunjukkan ke satu orang, cuma mungkin dilebar-lebarin, dibesar-besarkan seolah-olah pramugari, padahal kan Bang Alvin berkata di situ apakah iya seorang pramugari, maksudnya itu tanda kutipnya dia menunjuk ke satu orang, bukan pramugarinya, cuma karena terlalu dilebar-lebarin jadi pramugari, seolah-olah pramugari semua. Ya kita semua tahu di sini yang namanya profesi yaitu tergantung dari orangnya ya. Jadi kalau sebenarnya menurut saya sih kalau tidak merasa ya untuk apa dibesar-besarkan gitu. Beredar di media sosial video Alvin Lim yang akan merampas rumah mewah Novi beserta isinya. Tidak terkecuali mobil mewah miliknya jika Novi tidak memberikan uang donasi 1,3 miliar kepada Agus Salim. Tidak hanya itu, Novi juga dituntut memberikan ganti rugi senilai 1 triliun sebagaimana tuntutan yang dilayangkan Agus Salim beberapa waktu yang lalu. Ultimatum Alvin Lim kepada Novi merupakan bagian dari konflik keduanya yang belakangan semakin panas. Bahkan, kedua belah pihak tidak hanya saling serang di media sosial, tetapi juga saling melaporkan. Lantas, seperti apa tanggapan dari pihak Novi atas permintaan ganti rugi senilai 1 triliun yang diminta oleh Alvin Lim? Dan yayasan ilegal Novi inilah yang dengan sengaja mau ngambil ya, dikit demi dikit ya, alat bukti makin banyak untuk gugatan Novi ya, 1,3 miliar dan 1 triliun ya kan. Lu nggak punya 1 triliun, berapa yang lu punya, rumah lu, mobil lu, apa yang lu ada, gua akan sita di situ ya. Jangan main-main lu, saya bilang ya. Lu pikir gua takut? Gua kagak ada takutnya sama sekali, gua udah bilang ya kan. Lo lihat dong sama lawyer yang satunya yang lo laporin 2 orang kan, yang satu langsung minta maaf sama lo kan, gua mana ada minta maaf ya, minta maaf sama lo siapa gua mesti minta maaf ya, udahlah ya, gua males banyak ngomong sama lo, lain kali gua suruh anak buah gua aja yang ngomong di situ, gua gerak, gua tinggal jerat lo aja secara hukum ya kan, lanjut, silakan lanjut, lo LP gua lu banyak-banyakin aja LP-nya. Kalau terhadap laporan yang ditujukan ke Tenopi sampai hari ini belum mendapatkan laporan. Tapi kalau laporan Tenopi yang melaporkan itu sudah sampai tahap saksi-saksi. Di tahap saksi-saksi, kemudian nanti akan dilanjutkan saksi ahli dan kemudian kepada pihak terlapor begitu. Saya ini adalah lawyer yang disewa ya, di-hire, dikasih kuasa oleh Agus ya untuk melawan Novi. Ya tentu normal untuk saya mencari boroknya si siapa namanya si ketua yayasan lah gitu loh, itu normal. Kenapa saya harus mencari boroknya dia? Ya kan saya melawan dia, kita kan fight secara hukum. Dan yang saya cari ini adalah pelanggaran hukum dia tuh apa aja kira-kira ya. Saya korek ya, karena memang sesuai pasal 17 Undang-Undang Advokat itu dijelaskan
bahwa tugas advokat itu mencari informasi ya untuk kita bisa memenangkan kasus. Saya cuma mau masyarakat tahu gitu loh. Karena masyarakat ini selama ini menganggap si ibu yayasan itu sebagai seorang malaikat suci yang turun dari surga, yang ngurusin ODGJ, yang ngurusin bayi terlantar. Tapi kalau ngurusin bayi terlantar dalam keadaan mabok gimana ya teman-teman ya? Sorry nih, saya nanya ya, nanti gua dilaporin lagi ke Komnas PA gitu ya. Gua sih gak apa-apa dilaporin, dianya aja yang goblok nanti bolak-balik kantor polisi dan gak ada untungannya ya. Ya itulah kalau orang yang ngerti hukum ya seperti itu ya. Saya dibilang salah dilaporin, lu laporin aja. Gue di Cina ya kan, kalau gue lakukan kejahatan pun di Cina, hukumnya hukum Cina selama gue di Cina ya. Misalnya gue di Cina sekarang, gue nyolong, gue ngerampok ya kan. Emang gue dihukum pakai hukum Indonesia walaupun gue orang Indonesia? Kagak bos, hukum Cina. Ya jadi sejak gue pergi ke Cina ya kan, apapun yang gue lakukan itu hukumnya yang mengikat hukum Cina ya. Tapi kan si ibu yayasan nggak tahu. Gue nggak bilang minum itu dosa ya, enggak. Minumnya emang nggak dosa. Lu mau minum, lu mau tegak semua sama botol-botol sama gelas-gelasnya juga kagak dosa ya kan. Tapi akibatnya ketika lu mabok ya kan, badan lu jadi nggak bisa lu kontrol, lah itulah lu bisa berbuat dosa ya. Gua nggak tahu dosa lu apa dari situ kan. Lu bisa pergi ke hotel, lu bisa pergi ke yayasan, lu bisa pergi ke rumah om-om lain, gua nggak tahu. Tindakan yang dilakukan AL sudah offside ya. Offside itu dalam artian yang pertama, apa sih sebenarnya surat kuasa saudara AL ini? Surat kuasanya itu hanya tentang Undang-Undang ITE saja. Tapi kemudian jauh melebar sampai ke masa lalu Tenopi, itu yang pertama ya. Terus kemudian terhadap profesi pramugari yang seharusnya saudara AL ini tidak perlu masuk ke sana, dia masukkan gitu. Bahkan bukan hanya pramugari ya, bahkan oknum-oknum jenderal yang dia tidak menggunakan kata oknum, yang kemudian dia sebutkan jenderal bermulut sampah, itu juga kemudian bagian-bagian yang sangat mengganggu publik gitu di dalam video itu gitu. Panasnya perseteruan yang terjadi antara Alvin Lim dan Novi mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali mereka yang pernah dekat dengan Novi, seperti John LBF dan Herwanto. Mereka menyayangkan sikap Alvin Lim yang membabi buta dalam menyerang Novi. Sebagai orang yang juga mengenal Alvin Lim, John LBF berharap Alvin bisa bijak dan fokus pada kesehatannya, ketimbang memperpanjang perselisihan tanpa ujung yang hanya merugikan diri sendiri. Dan berikut tanggapan beberapa pihak atas konflik yang terjadi antara Novi dan Alvin Lim yang tak kunjung berdamai. Tapi saya cuma mau masyarakat tahu gitu loh. Karena masyarakat ini selama ini menganggap si ibu yayasan itu sebagai seorang malaikat suci yang turun dari surga, yang ngurusin ODGJ, yang ngurusin bayi terlantar. Tapi kalau ngurusin bayi terlantar dalam keadaan mabok gimana ya teman-teman ya? Sorry nih, saya nanya ya, nanti gue dilaporin lagi ke Komnas PA gitu ya. Gue sih gak apa-apa dilaporin, dianya aja yang nanti bolak-balik kantor polisi dan gak ada untungannya ya. Ya itulah kalau orang nggak ngerti hukum ya seperti itu ya. Jadi ini bagian dari pihak sebelah opini untuk menggiring itu tadi ya. Opini menggiring sehingga kemudian muncullah kebencian publik gitu terhadap Tenopi. Walaupun sebenarnya kami sangat menyayangkan ini, tapi ya sudahlah, kalau memang itu keinginan pihak sebelah nggak masalah. Kalau informasi yang Mas sampaikan tadi itu memang benar adanya, Pak Alvin Lim menyampaikan seperti itu, ya saya turut prihatin juga. Harusnya kita bisa sama-sama menghormati ya kan setiap profesi mulia yang ada di sekitar kita. Tapi ya saya kira Pak Alvin Lim adalah orang yang cukup bijak ya. Mungkin nanti juga ketika ada keberatan ataupun teguran dari pihak-pihak yang merasa keberatan dengan statement beliau,
ya saya sih menyarankan untuk menempuh opsi tabayun untuk bisa dibicarakan dulu sebelum ke langkah-langkah ini. Tapi kembali lagi, kita dalam bernegara yang diatur oleh tatanan hukum ini kan, kita tidak bisa melarang orang untuk melaporkan atau mendapatkan hak hukum. Ya, tanggapan saya sih sederhana. Kalau memang pihak-pihak tersebut merasa terluka, ya mungkin sudah disampaikan teguran, tidak ada respon, yaitu hak hukum orang. Sah-sah saja kalau memang mau ada melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya, karena memang itu tugasnya kepolisian. Ternyata benar. Jadi saya kan tadinya emosi sama Alvin Lim kan ya. Jadi begitu saya tarik napas tadi, terus langsung saya berdoa nih buat Alvin Lim. Berdoa supaya dia sehat. Masya Allah, tabarakallah, Iya. luar biasa kan. Gue nggak salah pilih tim kan. Jadi saya selalu berdoa buat Alvin ini. Ya, walaupun dia mengatakan dia katanya nggak kenal saya, tapi saya tetap harus mengakui dia teman saya, dia sahabat saya. Saya hanya mengingatkan sama Alvin Lim. Saya beberapa kali nonton video dia kan lagi berbaring tuh di rumah sakit. Nah, saya hanya berpesan sama Alvin, kesehatan itu nilainya 1, mobil Mercy itu 0, ya rumah 0, semuanya 0. Kalau 0-nya hilang masih ada nilainya, tapi kalau kesehatannya hilang maka jadi 0 semua. Jadi saya berharap Alvin bisa mengutamakan kesehatannya ketimbang hal-hal yang lain. Jadi Bijaksana. alhamdulillah nih, setelah dari Bang Jon bilang tarik napas, saya tarik napas. Iya. Nah, jadi saya berharap supaya Alvin cepat sembuh ya, agar dia bisa mungkin saya nggak tahu juga. Saya kemarin tuh di kolom komentar saya itu ada mengatakan begini, Bang, kakak saya dokter katanya. Jadi orang yang seperti Alvin itu katanya dia pernah tetangganya punya pengalaman begitu, itu minum obatnya banyak. Jadi mungkin bisa juga ya ada pengaruh mungkin ya, antara sadar dia sadar. Masya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi Alvin Jadi sehat bijaksana banget nih. ya. Jadi mudah-mudahan dia sehat aja gitu. Sudah naik laporan pada hal ini di kepolisian, ya saya akan menggunakan hak saya untuk mengklarifikasi sesuai pada tempatnya gitu kan. Khawatir kalau memang kita perang argumen di media kemudian kan malah jadi meluas melebar kemana-mana gitu kan. Maka dari itu sebetulnya ya saat ini gitu kan kita menunggu aja apa gitu kan substansi dari materi laporan mereka gitu kan. Jadi kalau memang sudah naik ya kita sudah siap juga gitu, karena kita juga nggak akan lari kemana-mana gitu, karena sedari awal pressconnya Teteh di tanggal 28 Oktober itu udah kita jelaskan sedetail-detailnya, kronologi per timeline, per jam, per hari, dan di situ juga kita kan lampirkan petunjuk-petunjuknya berupa apa yang kita sampaikan, ada petunjuknya, ada chatnya, ada videonya, ada fotonya gitu kan. Jadi ya kita nggak akan lari dari itu, dan apapun laporannya terkait polemik donasi, ya kita akan tetap di situ menjelaskannya gitu kan. Makanya tergantung nih substansi laporannya apa kembali ke pemerasan ataukah ke penipuan atau ke mana, ke penggelapan gitu kan. Ya kembali lagi kita akan jelaskan kronologi dari sisi kita. Ya dia boleh aja mensangkakan apapun itu kan, selama dia juga bisa membuktikan gitu kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.